Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Salve berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu Ibu Bapak semuanya ya. Materi hari ini Ibu Bapak, sebelumnya kami menyampaikan untuk Ibu Bapak semuanya supaya nanti dalam menulis di kolom komentar, supaya dijaga kesantunannya Ibu Bapak. Dan juga sekali lagi kami terima kasih untuk support dukungan Ibu Bapak semuanya atas doa-doanya, terkhusus dari panjenengan untuk kami, Damai Kasih Channel Team. Dan juga mohon maaf nanti apabila ada ucap tutur kata saya dari awal, pertengahan hingga akhir di video ini dalam menanggapi saudara kita Pendeta Altok. Mungkin ada kata terpleset lidah dalam penyampaian suatu narasi maupun dalam penyampaian bahasa, saya mohon maaf. Kita akan menanggapi seorang pendeta, yaitu yang bernama Pendeta Altok. Ada 2 video dan sekaligus nanti kita akan respon satu persatu videonya Ibu Bapak. Seperti apa sih beliau itu memaparkannya berkaitan dengan kekatolikan? Dia menyampaikan doa tanpa perantara. Nggak perlu, kita langsung Tuhan Yesus. Oke. Yang video kedua berkaitan Katolik menambahkan kitab suci. Loh. Kan aneh. Oke, tapi enggak apa-apa. Mari kita simak videonya supaya semuanya baik. Biar tidak terjadi framing-framing ya Bapak ya. Video pertama kita putar. Saya tegaskan di sini bahwa memang Katolik dan Protestan ini sama-sama Kristen. Yang satu Kristen Katolik, yang satu Kristen Protestan. Awalnya cuma satu. Kalau kita belajar sejarah, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Ya. Tapi pada tahun 1517, ketika Martin Luther dan teman-teman membuat satu gerakan reformasi, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Sang Reformator, yang kemudian membawa perubahan, lalu dari situ lahirlah Protestan. Makanya 2017 saja saya ingat Protestan umur yang ke 500 tahun, 5 abad Protestan ada. Sebelumnya tidak ada Protestan. Ya, dari sejak gereja hadir di hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya, di mana ayat 14 sampai ayat 40 Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Itulah gereja pertama. Itu tidak ada denominasi gereja Katolik, Protestan, apalagi karismatik, Pentakosta, itu tidak ada. Memang seiring berjalannya waktu mulai ada perbedaan seperti yang saya singgung tadi ya. Dan Martin Luther melakukan protes yang sangat luar biasa. Ada 95 dalil. Dan 95 dalil itu diringkas menjadi 5 sola. Yang kita kenal dengan sola gratia, sola fide, soli deo gloria, dan seterusnya. Di situ ada sejumlah kritik protes. Misalnya masalah surat pengampunan dosa. Bagi Martin Luther dan tokoh-tokoh Protestan reformasi, mereka bilang tidak perlu minta ampun dosa, pakai surat-surat kasih karunia menyelamatkan, datang kepada Yesus sungguh-sungguh dan tidak perlu perantara yang lain. Kalau saudara-saudara kita dari Katolik kan, kalau mau doa ke Yesus tinggal di Ibu Maria dulu. Nah, kita tidak percaya itu. Kita sangat menghormati Ibu Maria dalam artian dia seorang perempuan teladan, tapi pengantara kepada Kristus, kepada Bapa cuma satu, tidak boleh ada yang lain. Anda lihat di layar depan 1 Timotius pasal 2
ayat 5 mengatakan demikian. Perhatikan. Karena Allah itu Esa. Ya, itu video pertama. Saya akan menanggapi berkaitan dengan sejarahnya Luther terlebih dahulu ya. Nanti habis itu kita lari ke perantara. Apakah saudara pendeta Altok ini sudah tahu nggak sejarah tentang Martin Luther? Coba digali lagi lebih dalam. Kenapa terjadi suatu revolusi? Bahasa yang paling tepat itu revolusi, saudara pendeta Altok. Karena apa? Kalau reformasi itu memperbaiki di dalam, memperbaiki ke dalam. Kalau namanya revolusi itu mengobrak-ngabrik, gitu loh ya. Jadi segala sesuatu hal untuk skala perbandingan berkaitan dengan reformasi dan juga abad yang sama, saya perbandingannya ya kurang lebih abad yang sama ya, kurang lebih, mohon maaf kalau salah, dengan Ignatius dari Loyola. Ignatius dari Loyola itu reformasi, memperbaiki gereja ke dalam, tidak membuat gereja baru, tidak membuat suatu tatanan baru, enggak. Kalau mengobrak-ngabrik, membuat hal yang baru di luar gereja, itu namanya merevolusi. Itu saudara pendeta Altok, coba dipahami kata reformasi dan revolusi. Itu dulu ya. Oke, saya akan putarkan video secara singkat banget supaya panjenengan tahu pendeta Altok. Oke ya. Pagi yang enak apa ya? Selamat pagi dan selalu selamat pagi. Kembali kami mengudara dari channel DKC dalam Katolik Menjawab. Pagi Om DKC. Pagi Om Fik, dari mana saja, Fik? Baru saja sampai bareng Om Michael keliling komplek. Pagi Om DKC, bagaimana kabar hari ini? Om DKC lanjutin dong, soal cerita yang kemarin. Tentang gereja Katolik dan Protestan abad 16. Ayo kita lanjutin. Seru nih. Kisah ini dimulai pada abad 16. Ceritanya. Wow, mantap nih, kita dengerin lanjutan ceritanya. Tentang Martin Luther yang membuat ajaran gereja baru dengan nama Protestan. Kisah ini dimulai dari Martin Luther masih bersama dalam satu ajaran gereja yang satu ajaran gereja yang satu, kudus dan apostolik. Dalam sebuah cerita Martin Luther dalam khotbahnya ternyata dan pembelaan 95 tesisnya dalam resolutions yang sampai ke uskup memperingatkan Martin Luther untuk tidak meneruskan ajarannya dan Martin Luther setuju. Dan situasi berubah ketika Uskup von Eyck menugaskan Johann Eck memeriksa ajaran Martin Luther. Ternyata 18 tesisnya adalah sesat, heresi, soroti ajaran Jan Hus. Itu melanggar kasih Kristiani, merendahkan order hierarki gereja dan menghasilkan pemberontakan. Hal ini disebutkan dalam suatu manuskrip yang disebut Obelisci, yang beredar diberikan kepada Bapak Uskup, dan diberikan kepada kalangan sendiri, tidak dipublikasikan. Namun manuskrip ini sampai ke tangan Luther dan Luther menjadi sangat marah. Lalu Eck menulis kepada Luther untuk berdiskusi dan meminta kejelasan tulisannya. Dan agar Luther tidak marah dan tidak membawa menjadi pertentangan publik, baik melalui kuliah atau melalui tulisan. Namun Martin Luther malah mengeluarkan Asterici, 10 Agustus 1518 yang menyebabkan pertentangan publik di Leipzig. Atas dasar itu maka gereja Katolik memberikan ekskomunikasi dan memberikan ruang dialog kembali untuk berdiskusi menarik ajarannya, tetapi karena Martin Luther tidak menghiraukan ekskomunikasi dari gereja Katolik, maka gereja Katolik memberikan anatema kepada Martin Luther. Singkat cerita, Martin Luther merevolusi ajaran gereja Katolik, yaitu 73 kitab menjadi 66 kitab dan 7 sakramen menjadi 2 sakramen. Dan menamakan ajaran barunya Kristen Protestan. Namun gereja Katolik menegur Martin Luther karena telah menyimpangkan ajaran Yesus Kristus.
Bila ingin mereformasi, kenapa Martin Luther tidak bersama-sama mereformasi dari dalam? Kenapa Martin Luther membuat ajaran baru? Sungguh aneh Luther ini. Dari sinilah kisah singkat gereja Katolik dan Protestan dimulai. Selanjutnya pada abad 20 atau 502 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947 sampai tahun 1956 setelah ditemukannya naskah Qumran di 11 gua, maka tuduhan Protestan kepada Katolik yang menyatakan 73 kitab yang berisi Deuterokanonika adalah apokrif tidak terbukti. Saya ulang ya. Jadi, sejak tahun 1947-1956 sejak ditemukannya naskah Qumran di 11 gua, maka tuduhan Protestan kepada Katolik yang menyatakan 73 kitab yang berisi Deuterokanonika adalah apokrif tidak terbukti. 1. Purgatorium ayatnya bertebaran dalam Alkitab pada Perjanjian Lama, Deuterokanonika dan Perjanjian Baru. 2. Jumlah kitab suci Katolik ada 73 kitab yang dikanon pada tahun 393 dan tahun 397 di Konsili Hippo dan Kartage dan diteguhkan pada setiap konsili. 3. Kitab suci Protestan ada 66 kitab terdiri dari 39 kitab Masoretik hasil pertemuan para 70 rabi Yahudi di Yamnia yang tidak mengakui Yesus Kristus Mesias, dan 27 kitab Perjanjian Baru hasil kanon Konsili Hippo dan Konsili Kartage. Lalu selama 502 tahun Protestan menggunakan 66 kitab dasarnya konsili siapa? Ini masalah keimanan dan keselamatan umat Protestan harus bisa menjawab menggunakan data arkeolog, manuskrip dan base evidence serta disahkan oleh bapak-bapak gereja. Karena yang mengkanon 73 kitab termasuk Deuterokanonika adalah bapak-bapak gereja. Apakah bisa dijawab oleh umat Protestan? Atau kenapa masih ada umat Protestan yang menggunakan 66 kitab? Maka umat Protestan bila mengakui dan menggunakan 73 kitab yang di dalamnya ada Deuterokanonika, otomatis ajaran indulgensi dan purgatorium adalah ajaran lisan dan resmi dari Yesus Kristus kepada rasul-rasul dan dilanjutkan kepada bapak-bapak gereja dan masih dijalankan oleh gereja Katolik sampai sekarang. Ayo kembali ke 73 Alkitab sesuai kanon Konsili Kartago dan Konsili Hippo. Salve, salam damai Kristus menyertai kita semua. Terima kasih. Ya, itu respon kami untuk Pendeta Altok video pertama berkaitan sejarah pendek Martin Luther. Jelas ya, bukan reformasi tapi revolusi Martin Luther itu. Terus berkaitan dengan perantara, berkaitan dengan doa perantara, saya akan menampilkan video sedikit, meskipun nanti saya juga berikan literasi, biar Anda memahami berkaitan dengan video yang kami sampaikan ini. Hai, selamat pagi teman-teman, salve berkah dalam, salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan saya DKC. Dalam acara Katolik Menjawab, sebagai tempat channel apologetik Katolik untuk memberikan informasi dan pewartaan gereja yang satu kudus dan apostolik. Dan tema acara ini adalah memberikan ilustrasi secara singkat mengenai purgatorium. Dan untuk lebih lengkap mengenai purgatorium beserta skripturanya silahkan masuk channel Damai Kasih Channel dalam pengajaran yang lebih komprehensif. Dalam hal ini saya akan ikuti kata atau pengajaran denominasi Protestan ya. Kalau purgatori itu tidak sesuai Alkitab atau salah artinya orang berdosa sedikit atau orang berdosa banyak sekali dan banyak-banyak banget sekali dan dalam waktu singkat bertobat langsung masuk surga ya. Dan ingat ya, kalau kita pengikut Kristus bila meninggal atau mati maka langsung diputuskan. 1. Arah neraka atau masuk dalam neraka. 2. Atau arah surga, Taman Firdaus. Yang perlu diingat karena di sorga dosa 1 titik noda dosa saja tidak layak masuk ke surga, bisa dibayangkan ya. 1 titik noda dosa tidak layak masuk surga. Artinya orang mati yang beriman kepada Kristus bila meninggal dengan dosanya banyak sekali atau dosanya sedikit.
apakah masuk surga? Pertanyaannya berapa banyaknya dosa? Atau berapa dikit dosanya? Akan selalu masuk surga. Ingat, jangan relatif ya. Harus ada ukurannya. Apa ukurannya? 1 titik noda dosa tidak layak masuk surga. Ini sekedar contoh. Kembali saya ulang, saya ikuti logika denominasi Protestan. Jadi orang Kristen bila habis membunuh atau berzina atau dosa besar lainnya dan bertobat 1 menit sebelum kematiannya akan masuk surga. Semakin seru bermain logikanya tentang purgatorium Katolik yang salah atau tidak diakui pengajarannya. Logika berikutnya. Perlu diingat, pintu sorga belum dibuka ya. Kita Katolik dan Protestan sepakat pintu sorga belum dibuka ya. Dan bagaimana di sorga sebagai tempat orang tidak berdosa, terdapat orang salah yang seperti romo, pastor, atau pendeta yang hanya berfokus pada Yesus Kristus, tidak memikirkan harta, hanya berfokus pada kerajaan Allah selama hidupnya. Tiba-tiba datang seorang pembunuh, penzina dan hidupnya jauh dari ajaran Kristus dan bertobat 1 minggu, atau 1 hari, atau 1 menit langsung masuk kerajaan sorga. Apakah ini adil? Enak sekali bertobat di hari-hari akhir langsung masuk surga. Sementara para romo, pastor dan pendeta yang seumur hidupnya berkarya di tempat Tuhan di dunia harus menjalankan sesuai ajaran Kristus. Meninggalkan kedagingannya atau duniawinya untuk kerajaan Allah. Logika berikutnya, bagaimana dibandingkan dengan orang kudus dan martir yang lebih salah hidupnya. Dan disamakan masuk surga langsung orang yang bertobat 1 minggu, atau 1 hari, atau 1 menit. Apakah dengan logika ini, menurut denominasi Protestan Tuhan adil? Silahkan direnungkan. Dan sebagai tambahan pengetahuan, 66 kitab yang dipakai denominasi Protestan menggunakan konsili Yamnia adalah konsili Yahudi yang sesat menggunakan 66 kitab membuang Deuterokanonica sebagai perjanjian lama. Kitab suci Protestan ada 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Masoretik, hasil pertemuan para 70 rabi Yahudi di Yamnia yang tidak mengakui Yesus Kristus Mesias, dan 27 kitab perjanjian baru hasil kanon konsili Hippo dan konsili Kartage. Jumlah kitab suci Katolik ada 73 kitab yang dikanon pada tahun 393 dan tahun 397 di konsili Hippo dan Kartage dan diteguhkan pada setiap konsili. Sehingga fitnahan atau tuduhan dari Martin Luther, Zwingli dan Calvin. Tidak terbukti kitab Deuterokanonika yang berisi purgatorium. Pertanyaannya, apakah masih berlaku fitnahan Deuterokanonika kitab apokrif? Atau sekarang denominasi Protestan harus memakai Deuterokanonika? Ya, itu sedikit ya, cuplikan video pendek berkaitan dengan Deuterokanonika, di mana itu ada kaitan api penyucian juga, dan di perjanjian lama juga ada. Sekarang saya akan membedah literasi berkaitan perantara. Jadi kita tidak pernah berasumsi ya, Pendeta Altok. Saya akan share screen terlebih dahulu berkaitan dengan perantara. Nah, tadi kan Pendeta Altok menyampaikan doa tidak perlu perantara, kita sama Bunda Maria menghormati itu seperti apa dari tempat Anda? Menghormati yang sebenarnya mudah-mudahan Anda pahamlah ya. Ini, kalau Anda mengimani Tuhan Yesus, tetapi Anda mengesampingkan yaitu ya monggo. Sekali lagi saya jabarkan, ini pendek banget untuk Pendeta Altok. Dalam hal ini Pendeta Altok, kita
Umat Katolik tidak diharuskan kok untuk berdoa melalui Bunda Maria, tidak diharuskan. Dan kita umat Katolik dapat berdoa langsung kepada Yesus atau kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus. Hal ini jelas terlihat dalam doa penyembahan yang tertinggi bagi umat Katolik, Pendeta Alto, yaitu di dalam perayaan Ekaristi Kudus. Ini sakramen tertinggi yaitu Ekaristi Kudus. Tapi mohon maaf, di tempat Anda sebagai simbol, bukan perayaan penyembahan tertinggi, tapi di tempat Anda namanya simbol. Ya, ini yang memprihatinkan. Atau di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa apa? Doa Bapa kami. Dan itu langsung ditujukan kepada Allah Bapa. Namun demikian Pendeta Alto, kitab suci itu juga mengajarkan loh secara implisit akan peran permohonan Bunda Maria kepada Yesus. Itu dalam kisah mujizat Yesus yang pertama di pesta perkawinan di Kana. Itu ada di Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 dan juga dalam doa bersama para rasul menantikan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Kisah para rasul bab 1 ayat 14. Walaupun kita dapat berdoa langsung kepada Tuhan, dalam hal ini Pendeta Alto, Magisterium Gereja Katolik menganjurkan umat Katolik untuk memohon dukungan doa dari Bunda Maria dan belajar dari teladan Bunda Maria untuk dapat bertumbuh secara rohani. Hal ini Pendeta Alto itu diajarkan loh oleh para bapak gereja dan juga para orang kudus, yaitu santo atau santa. Dan juga Bapak Paus, dan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, dalam hal ini, Bunda Maria, Bunda Allah, ataupun Bunda Gereja, yang mendampingi gereja awal, dengan doa-doanya juga akan terus mendampingi gereja sampai akhir zaman. Nanti ada dasarnya semua Pendeta Alto. Maka, jika seseorang tidak mau memohon dukungan doa dari Bunda Maria atau dari para kudus di surga, ia tidak dapat dikatakan berdosa. Bukan. Terus kita tidak memohon doa kepada Bunda Maria pun para santo-santa di surga atau para kudus, kita tidak berdosa kok, enggak. Tetapi di sini sebetulnya itu kita rugi. Kita rugi Pendeta Alto. Sebetulnya yang rugi kita. Karena apa itu? Karena adalah orang itu sendiri. Kita rugi loh. Memang kita tidak harus berdoa memohon pengantaran mereka memang. Namun Pendeta Alto, jika kita melakukannya itu berguna bagi kita sendiri. Itu sangat berguna bagi kita sendiri. Dan karena hal itu untuk melatih kita dalam pertumbuhan, dalam kerendahan hati. Kita harus bertumbuh dalam kerendahan hati. Dan sesungguhnya, dengan melihat kepada para orang kudus itu sebagai teladan, kita ini terpacu untuk hidup seperti mereka semuanya. Seperti para orang kudus ini, Pendeta Alto. Ini dasarnya Pendeta Alto. Dasarnya melalui kitab suci yaitu Yakobus bab 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya, terutama doa orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan di surga. Yang kedua, Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11, perantaraan permohonan Maria kepada Yesus dalam mujizat Yesus yang pertama. Yang ketiga, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Peran doa syafaat Bunda Maria saat menantikan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Dasar kitab suci Pendeta Alto. Sekarang masuk dalam tradisi suci melalui bapak-bapak gereja ya. Ini enggak semuanya saya bacakan ya. Saya ngambil beberapa poin saja. Tradisi suci Bapak Gereja Santo Irenaeus tahun 180 Pendeta Alto. Sebab
seperti Hawa telah terperdaya oleh perkataan malaikat yang berdosa atau fallen angel untuk melarikan diri dari Tuhan, maka Maria dengan perkataan malaikat menerima kabar gembira bahwa ia akan melahirkan Tuhan dengan menanti sabdanya. Perempuan yang pertama terperdaya untuk tidak menaati Tuhan. Tetapi perempuan yang kemudian terdorong untuk menaati Tuhan, sehingga perawan Maria dapat menjadi pembela bagi perawan Hawa. Seperti umat manusia ditundukkan kepada kematian melalui tindakan seorang perawan, demikianlah umat manusia diselamatkan oleh seorang perawan. Santo Irenaeus. Dilanjutkan, Subtum Praesidium dari Rilen Papyrus Mesir, abad ketiga Pendeta Altok. Di bawah belas kasih-Mu kami berlindung, oh Bunda Allah. Jangan menolak permohonan kami dalam kesesakan, tetapi bebaskanlah kami dari bahaya, oh Engkau yang murni dan terberkati. Yang ketiga, Santo Gregorius Nazianza, tahun 379. Mengingat ini dan kejadian-kejadian lainnya dan memohon perawan Maria untuk membawa pertolongan. Sebab ia juga adalah seorang perawan dan telah pernah berada dalam bahaya. Yang keempat, Santo Cyrilius dari Alexandria, tahun 444. Salam kepadamu, Maria, Bunda Tuhan, yang kepadamu di kota-kota dan di desa-desa dan di pulau-pulau dibangun gereja-gereja bagi umat beriman yang sejati. Saya ngambil 4 bapak gereja saja, Pendeta Altok. Sekarang saya masuk dalam Magisterium Gereja. Di dalam Magisterium Gereja, Konsili Vatikan kedua, konstitusi tentang gereja, yaitu Lumen Gentium. Keibuan Maria dalam tatanan rahmat ini dimulai dengan persetujuannya yang ia berikan di dalam iman pada saat anunsiasi atau saat menerima kabar gembira dari malaikat, dan yang dipertahankannya tanpa goyah di kaki salibnya, dan berakhir sampai penggenapan kekal dari semua orang terpilih. Setelah diangkat ke surga, ia tidak mengesampingkan tugas penyelamatan, tetapi dengan doa syafaatnya yang tak terputus, terus-menerus membawa bagi kita karunia-karunia keselamatan kekal. Dengan cinta kasih keibuannya, ia memperhatikan saudara-saudara putranya yang masih dalam persiarahan dan menghadapi bahaya-bahaya serta kesukaran-kesukaran, sampai mereka mencapai tanah air surgawi yang penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, di dalam gereja, Santa Perawan disapa dengan gelar pembela, pembantu, penolong, perantara. Akan tetapi itu diartikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi apapun, tidak menambah martabat serta daya guna Kristus, satu-satunya pengantara. Lumen Gentium nomor 62. Berkat rahmat Allah, Maria diangkat di bawah putranya, di atas semua malaikat dan manusia, sebagai Bunda Allah yang tersuci, yang hadir pada misteri-misteri khusus, dan tepatlah bahwa ia dihormati oleh gereja dengan kebaktian yang istimewa. Memang, sejak zaman kuno, Santa Perawan dihormati dengan gelar Bunda Allah. Dan dalam segala bahaya serta kebutuhan mereka, umat beriman sambil berdoa mencari perlindungannya. Lumen Gentium nomor 66. LG itu Lumen Gentium Pendeta Altok. Kita masuk dalam Katekismus Gereja Katolik, ada 2 poin.
Saya sampaikan 2 poin saja, yaitu di KGK 969 dan KGK 2683. Kita di KGK 969. Adapun dalam tata rahmat itu, peran Maria sebagai bunda tiada hentinya terus berlangsung. Sejak persetujuan yang dengan setia diberikannya pada saat warta gembira, dan yang tanpa ragu-ragu dipertahankannya di bawah salib, hingga penyempurnaan kekal semua para terpilih. Sebab sesudah diangkat ke surga, ia tidak meninggalkan peran yang membawa keselamatan itu, melainkan dengan aneka perantaraannya, ia terus-menerus memperolehkan bagi kita karunia-karunia yang menghantar kepada keselamatan kekal. Oleh karena itu, di dalam gereja Santa Perawan disapa dengan gelar pengacara, pembantu, penolong, dan perantara. Lumen Gentium 62. Masuk di KGK terakhir, ini di KGK 2683, tertulis, saksi-saksi yang sudah mendahului kita masuk kerajaan Allah. Pendeta Altok juga bisa dibaca dalam Ibrani 12 ayat 2. Terutama para, tanda petik pendeta Altok, terutama para kudus yang sudah diakui gereja, turut serta dalam tradisi doa yang hidup dengan perantaraan contoh hidupnya, dengan menyumbangkan tulisan-tulisannya, dan dengan doanya sekarang ini. Mereka memandang Allah, memuja Dia, dan tanpa henti-hentinya memperhatikan mereka yang ditinggalkannya di dunia ini. Pada waktu masuk ke dalam kegembiraan Tuhannya, kepada mereka diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Pendeta Altok juga bisa dibaca dalam Injil Matius 25 ayat 21. Doa syafaat mereka adalah pelayanan yang tertinggi bagi rencana Allah. Kita dapat dan harus memohon mereka supaya membela kita dan seluruh dunia. Ya, Pendeta Altok, itu saya menanggapi video yang pertama dari Pendeta Altok. Kita masuk video yang kedua. Pendeta Altok, ingat ya, video pertama sudah saya tanggapi. Sekarang saya masuk ke video kedua yang Pendeta Altok sampaikan. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan demikian. Perhatikan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ditambah lagi Alkitab kita sudah beda. Katolik menuju kita yang mengurangi kitab suci, kita menganggap Katolik yang menambahi kitab suci. Kita percaya kanonisasi pertama 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Deuterokanonika artinya kanonisasi kedua. Kita tidak terima yang kedua. Kenapa? Kenapa tidak terima? Ada prinsip-prinsip pengajaran. Saya mesti ngomong ini, saudara Katolik dengar, ini bukan penistaan, bukan. Ini betul, ini faktanya, tidak ada masalah. Ini tidak ada kita hakimi Katolik, tidak. Ini fakta sejarah. Kita tidak terima itu surat Makabe, yang di dalamnya ada beberapa keterangan, misalnya bisa selamat karena berbuat baik kepada orang tua. Lalu ada doa kepada arwah. Nah ini kita tidak terima. Misalnya selamat, berbuat baik kepada orang tua, itu baik, bagus. Tapi itu bukan untuk selamat. Itu bukti kita sudah diselamatkan. Prinsip ajaran yang sangat mendasar, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini tentang keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi tidak ada selamat karena perbuatan baik, apapun itu, termasuk berbuat baik kepada orang tua.
berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Bukti syukur kita, cinta kita, kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Jadi itu belum lagi yang lain-lain. Jadi kesimpulannya, banyak kita dengan Katolik ini yang awalnya sama, tapi sampai sekarang sudah tidak sama. Sejak reformasi 500 sekian tahun yang lalu, 1517. Maka kalau Anda tanya kita dengan Katolik sekarang posisinya apa? Beda iman. Kita beda agama. Oke, Pendeta Altok, saya terima kasih Anda mengungkapkan beda. Ya, enggak apa-apa. Kita terima. Kita akan menanggapi video yang kedua berkaitan dengan apa yang Anda disampaikan video kedua, tetapi video saya yang pertama tadi untuk menanggapi video Anda juga sudah menjawab ya, kaitan kitab itu ya. Ini saya akan menjelaskan Anda berkaitan dengan kitab suci ya. Yang Anda 66, kita 73. Dasarnya Pendeta Altok harus diketahui terlebih dahulu sejarahnya, tidak framing-framing seperti itu Pendeta. Nah, ini Pendeta Altok diperhatiin. Apakah sebabnya Martin Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika? Nih, untuk saudaraku Pendeta Altok, saat memisahkan diri dari gereja Katolik di abad ke-16, Martin Luther itu mengambil patokan yang berbeda tentang kanon kitab suci. Luther mengacu kepada kanon kitab-kitab dalam bahasa Ibrani yang kanon ditetapkan dalam Konsili Jamnia. Namun seperti telah disebutkan, sesungguhnya umat Kristen tidak perlu mengikuti Konsili Jamnia. Karena apa? Karena para rabi itu menolak Kristus, Pendeta Altok. Umat Kristen itu menolak Konsili Jamnia. Karena apa? Para rabi-rabi di Konsili Jamnia itu menolak Kristus, menolak Injil dan Perjanjian Baru. Terus dalam hal ini bagaimana mungkin kita bisa mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas dari Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci? Silakan direnungkan Pendeta Altok. Selain itu, kemungkinan Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika terutama karena Luther tidak setuju dengan isi kitab 2 Makabe, di mana isi kitab 2 Makabe ini mengajarkan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal. Nih, Anda sampaikan kan? Sebab apa? Sebab Luther berpendapat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman atau sola fide. Kelihatannya Pendeta Altok mengikuti rootnya Calvin kan? Di sini Pendeta Altok, Luther juga menganggap, Luther ini menganggap beberapa kitab dalam Perjanjian Baru sebagai kitab Deuterokanonika seperti halnya surat Rasul Yakobus yang disebutnya sebagai Epistle of Straw atau surat jerami. Nih, karena apa? Karena di sini mengajarkan peran perbuatan baik untuk keselamatan. Sedangkan surat Ibrani, karena kitab itu secara implisit mengutip kitab 2 Makabe 7, yaitu Ibrani 11 ayat 35 dan kitab Wahyu. Ini perlu diketahui dulu Pendeta Altok biar sejarahnya paham panjenengan. Demikianlah, selain mengeluarkan ketujuh kitab, yaitu yang disebut kitab Deuterokanonika, Luther mengeluarkan surat Ibrani, mengeluarkan Yakobus, Yudas, dan kitab Wahyu, dan meletakkannya di bagian apendik atau tambahan dalam terjemahan kitab suci yang disusunnya. Namun dalam hal ini Pendeta Altok, keempat kitab Perjanjian Baru ini kemudian dikembalikan menjadi bagian dari kitab suci oleh umat Protestan lainnya. Perlu Anda ketahui di sini Pendeta Altok.
walaupun Luther, Pendeta Alto, di sini walaupun Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika, yang kemudian disebutnya sebagai kitab-kitab apokrif, tapi pada akhirnya Pendeta Alto di sini, Luther tetap memasukkan kitab-kitab tersebut dalam terjemahan kitab suci yang disusunnya sebagai tambahan atau apendik antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan hal ini berlangsung terus sampai tahun 1827 saat the British and Foreign Bible Society membuang kitab-kitab Deuterokanonika dari kitab suci mereka. Maka, Pendeta Altok, kitab suci versi Protestan yang ada sekarang bukan saja tidak lengkap. Bukan saja tidak lengkap, Pendeta Altok, jika dibandingkan dengan kitab suci Gereja Katolik, tetapi juga tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci yang umum mereka pergunakan sendiri selama sekitar 300 tahun, dari abad 16 sampai 19, nanti saya berikan buktinya. Dan bahwa kitab suci Protestan sekarang ini usianya baru sekitar 150 tahun. Dan kanonnya tidak didasarkan oleh tradisi turun-temurun dari para rasul dan para bapa gereja, Pendeta Altok. Luther itu menentukan sendiri kitab-kitab yang dianggapnya lebih penting dari kitab-kitab yang lain berdasarkan pandangan pribadinya. Dan inilah Pendeta Altok yang mempengaruhi pandangan para pengikutnya. Sedangkan Gereja Katolik dalam menentukan kanon tidak mendasarkannya atas pemahaman pribadi, bukan, melainkan Gereja Katolik dari bukti-bukti tertulis dari pengajaran para rasul dan bapak gereja yang telah memasukkan kitab-kitab tersebut dalam tulisan mereka. Pendeta Altok, Gereja Katolik tidak pernah menambah-nambahkan jumlah kitab dalam kitab suci. Sebab memang dari sejak awal ditetapkan sudah demikian. Dan di sini Pendeta Altok yang terjadi yaitu pengurangan oleh pihak pendiri dari gereja Protestan yang akhirnya diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya dalam bermacam denominasi. Ya, Anda itu sebagai salah satu dampaknya Pendeta Altok. Begitu ya Pendeta Altok. Cukup ringkas kan jawaban saya, nggak perlu banyak-banyak. Ini saya akan share screen berkaitan dengan KJV, Pendeta Altok. Nah, ini Pendeta Altok. Ini King James Version ya, Pendeta Altok. Di sini masih tertulis loh, Pendeta Altok. Ini saya perbesar ya. Old Testament, New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sama ini ya. Jangan kaget Pendeta Altok. Ini King James Version masih menyantumkan Deuterokanonika meskipun diganti dengan apokrifa. Ini Esdras, Tobit, Yudit, Baruk, Makabe, ini Pendeta Altok. Ini bukti loh, ini King James Version loh. Ini kitabnya Protestan loh ini. Tetapi Pendeta Altok kok berbeda? Halo, direnungkan Pendeta Altok coba. Ini saya buka linknya King James Version masih menggunakan, tetapi namanya dirubah menjadi apokrifa. Masih ada tuh. Lah Pendeta Altok bagaimana ini? Ini linknya ini. Lah King James Version. Ini tahun 1611 loh Pendeta Altok. Ayo. Coba direnungkan Pendeta Altok. Monggo, panjenengan renungkan sendiri. Ada sejarah sedikit mengenai Deuterokanonika, supaya Pendeta Altok paham. Nih, pendek banget ini. Apa latar belakang sejarah keberadaan kitab Deuterokanonika? Saya sampaikan pendek banget ini Pendeta Altok.
keberadaan kitab-kitab yang kemudian dikenal dengan sebutan Deuterokanonika tidak terpisah dari fakta sejarah. Berikut ini, di zaman kekuasaan Kaisar Yunani Alexander Agung, abad keempat sebelum Masehi, terjadilah penyebaran budaya dan bahasa Yunani di kawasan Makedonia, ke arah timur sampai ke India, dan ke arah selatan sampai ke Mesir untuk Palestina. Karena itu, bahasa Yunani menjadi bahasa yang umum digunakan di kawasan tersebut, di wilayah tersebut. Di masa itu terdapat dua kelompok orang-orang Yahudi, yaitu kaum Yahudi yang tinggal di Palestina dan kaum Yahudi yang tinggal di luar Palestina yang disebut diaspora. Ini Pendeta Altok harus tahu dulu. Kaum Yahudi diaspora itu berbahasa Yunani, Pendeta Altok. Dan itu berpusat di Alexandria, Mesir. Keseluruhan kitab Perjanjian Lama terjemahan Yunani yang dipegang oleh jemaat perdana disebut Septuaginta. Pahami dulu, Pendeta Altok. Disebut Septuaginta. Deuterokanonika sudah termasuk di dalam Septuaginta tersebut, Pendeta Altok. Mengapa ada perbedaan kitab-kitab yang diterima oleh dua kelompok Yahudi ini? Kan begitu. Ada yang berpendapat bahwa ini membuktikan bahwa ada dua macam kanon saat itu, di mana kanon yang diterima oleh kaum Yahudi Palestina lebih ringkas daripada kanon yang diterima kaum Yahudi Alexandria. Ada pula yang berpendapat bahwa sebelum zaman umat Kristen, batas kanon kitab suci masih terbuka lebar, termasuk kitab-kitab yang kemudian dikenal sebagai kitab Deuterokanonika. Memang tidak ada jawaban yang pasti, namun diperhatiin Pendeta Altok, namun satu, sepertinya tidak mungkin kaum Yahudi Alexandria membuat kanon sendiri yang berbeda dari kaum Yahudi Palestina. Kedua, tidak ada bukti pertikaian antara kedua komunitas tersebut tentang hal ini. Maka yang lebih mungkin yaitu kaum Yahudi Alexandria berpegang kepada pandangan yang lebih luas tentang inspirasi Roh Kudus, sehingga tidak membatasi inspirasi hanya kepada bahasa Ibrani ataupun kepada masa sebelum Esdras, Ezra, dan Nehemia. Sebab kebijaksanaan Allah dapat tetap masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain. Silakan dibaca ayatnya. Lanjut ya. Lagi pula, para penulis kitab-kitab Deuterokanonika ini tetaplah umat Yahudi seperti itu. Dan kaum Yahudi Alexandria menerima kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, meski kitab-kitab tersebut tidak diterima oleh para ahli kitab di Yerusalem. Namun, pandangan ahli kitab di Yerusalem tidak mewakili pandangan seluruh kaum Yahudi Palestina. Sebab di Palestina sendiri beberapa kitab Deuterokanonika telah diterima dan digunakan baik di masa sebelum maupun sesudah zaman Kristus. Contoh, kitab Baruk telah dibacakan di sinagoga untuk memperingati kejatuhan kota kudus itu, yaitu Yerusalem. Dan menurut Santo Irenaeus dan Origen, kitab Baruk tersebut pernah suatu saat menjadi kesatuan dengan kitab Yeremia. Kitab Sirak juga sangat dihormati dan kerap dikutip dalam literatur para rabi Yahudi. Dan bukti serupa juga ditemukan Pendeta Altok pada kitab-kitab Deuterokanonika lainnya. Namun, Pendeta Altok, di sekitar tahun 100, sejumlah ahli kitab Yahudi Palestina memutuskan untuk membatasi kanon kitab suci mereka yang berbeda dengan apa yang telah diterima oleh sesama umat Yahudi di Alexandria. Itu sedikit sekelumit sejarah Deuterokanonika. Tolong, kalau Pendeta Altok sudah saya berikan literasi padat,
Saya tidak berasumsi liar. Monggo silakan Pendeta Alto kalau ingin ditanggapi, direspon dari kami DKC, monggo. Tetapi upayakan kalau bisa jangan berasumsi liar Pendeta Alto. Sertakan data-data yang akurat. Dan saya selalu menunggu kehadiran Pendeta Alto. Kita bisa berdialog santai, berdialog dalam satu warga negara NKRI karena kita sudah berbeda. Monggo Pendeta Alto menyampaikan itu, puji Tuhan. Pendeta Alto menyampaikan kita berbeda agama. Yes, Pendeta Alto yang menyampaikan. Ya, jadi lega ya, di mana Pendeta Alto yang sudah menyampaikan sendiri, bukan saya, bukan kami, bukan Katolik, tapi Anda sendiri. Terutama bukan saya pribadi yang menyampaikan kita berbeda. Pendeta Alto sendiri. Monggo, dan semakin jelas nampak Pendeta Alto sudah menyampaikan berbeda, ya udah. Ibu Bapak bisa menilai sendiri Yesus mana nanti yang dipahami Pendeta Alto dengan Yesus yang diimani oleh umat Kristen Katolik yang bernaung di dalam gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan yang apostolik. Dan sekali lagi Bapak, mohon maaf apabila ada ucap tutur kata saya pribadi dalam menanggapi Pendeta Alto, baik membaca literasi maupun dalam menyampaikan argumentasi ada ucap tutur kata yang kurang berkenan, kurang elok, saya mohon maaf pribadi. Saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk Bapak semuanya berkarya. Saya persilakan kalau Pendeta Alto mau merespon, menanggapi, monggo, enggak apa-apa. Akhir kata dari kami semuanya, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan dan melindungi kita semuanya. Berkah dalam.